Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang aspek hukum undang-undang. Mungkin banyak belum paham atau belum mengerti tentang pelindungan data pribadi. Ternyata kita sudah punya, ini sudah disahkan di tahun 2022. Sekarang baru dalam tahap sosialisasi dan akan ada peraturan pemerintahnya. Nah, kita implementasinya seperti apa dan bagaimana mestinya masyarakat menyikapinya. Dan kita coba kaitkan juga dengan kasus-kasus yang banyak muncul juga berkaitan dengan data-data pribadi, ya bagaimana dengan fintech atau yang namanya pinjol ini juga cukup banyak. Itu juga memanfaatkan data-data pribadi. Gimana kita melindungi data pribadi kita, sudah ada undang-undangnya. Dan kita akan mewawancari pengamat hukum dan juga sekaligus praktisi hukum Bapak Alit Nusantara. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu, Bliwin. Gimana kabar, sehat ya? Ayo. Tetap semangat Pak Alit. Saudara sehat. Ya, Undang-Undang nomor berapa ya? 27 ya tahun 27 2022. Bisa ceritakan dulu undang-undang ini. Mungkin masyarakat banyak yang belum paham ini. Ya ini undang-undang yang masuk prioritas mestinya. Saya ngikuti kalau ke belakang sejak tahun 2012 sebenarnya naskah akademiknya sudah ada. Berproses. Jadi kalau terbitnya disahkan 2022 perlu waktu 10 tahun. Banyak juga yang mempertanyakan, ya kan? Kita terlindungi oleh undang-undang dalam posisi banyak data yang bocor. Sudah banyak data yang bocor. Ini pertanyaan besar. Bagaimana kita melindungi diri di situasi sudah banyak data yang bocor. Kedua, Indonesia kan budayanya kalau orang Bali bilang ajer ya. Kita tidak ngeh data kita itu, malah kita dalam tanda petik umbar data kita. Saya kira ini tantangan dalam konteks Indonesia. Kita tidak terbudaya untuk melindungi data kita, walaupun sekarang undang-undangnya ada. Nah, kapan undang-undang ini efektif? Karena dasarnya sudah bocor. Nah, ini mungkin menarik. Dan sisi mana yang paling banyak bersentuhan dalam konteks kegemaran masyarakat kita. Mungkin ini menarik untuk kita kupas. Ya, berarti sebenarnya undang-undang ini cukup terlambat ya kalau kita bicarakan disahkan itu oleh pemerintah. Karena kita sudah bocor. Tapi mungkin masyarakat begini dulu Pak Alit, mungkin masyarakat tidak begitu paham apa pentingnya melindungi data pribadi. Apa pentingnya undang-undang ini? Nah, mungkin seperti itu pertanyaan masyarakat yang banyak. Ya. Nah, ini menuntut kita mau membuka diri soal wawasan ya. Kalau kita lihat sekarang, dunia ini kan di tengah peradaban di mana data itu lebih mahal dari minyak bumi. Ini sudah ada gium lama. Dan itu masuk akal. Siapa yang menguasai data, dia yang sangat berpeluang untuk lebih menguasai ekonomi dan politik. Contoh, ya kan? Siapa yang merekam data kita di seluruh dunia saat ini, karena ini sifatnya cross border negara, ya kan? Ya kan pemilik platform. Yeah. Kalau kita bicara semua dari kita punya handphone dan kita bisa mengakses apa saja dari handphone itu secara gratis, ya pasti bicaranya salah satu perusahaan kan, katakanlah Google. Apa yang dia tidak ketahui oleh 7,8 miliar penduduk dunia sekarang. Katakanlah kalau 7,8 angkatan dewasanya yang sudah melek internet, itu setengahnya lah katakan. Tetap saja jumlahnya sangat besar, miliaran. Ya kan? Data dan perilaku kita dipegang sama dia. Kalau ini dia olah, ke ekonomi dia bisa. Ya kan? Ke politik dia bisa. Kalau hanya 2 saja olahannya menurut saya belum membahayakan. Bagaimana kalau data itu jatuh ke tangan orang yang mau berbuat melanggar hukum? Ini persoalan. Karena perdagangan gelap itu terjadi. Perdagangan gelap data. Perdagangan gelap data itu terjadi. Dan kita juga sudah sering mendengar satu data itu punya harganya. Dan itu tidak main-main.
Ya kan? Kalau satu data punya harganya, bayangkan kalau yang didagangkan itu jutaan data. Nah, konteks Indonesia sekarang, kasus sudah banyak terjadi. Oke, kita sudah punya undang-undang, berarti kita punya perangkatnya untuk meminimalisir agar data kita terproteksi. Ya kan? Ya kita juga sudah mendengar kan, di sektor pemerintah misalnya, ya kan? Data BPJS kita sudah lama juga bocor. Dan angkanya tidak main-main di sana. Data KPU bocor. Ya kan? Bahkan data-data elit kita di kasusnya Jorka pada saat itu bocor juga. Ya kan? Jadi pada saat kita semua merasa diri kita sudah terjadi kebocoran, sekarang undang-undang ini ada, ya kan? Ya startnya memang terlambat, karena posisinya sudah bocor. Jadi menarik, bagaimana kita melindungi diri pada saat kebocoran itu terjadi. Dan apakah masih undang-undang itu efektif kalau sudah seperti saat sekarang ini? Itu juga pertanyaan besar kan? Nah, dampak dari kebocoran ini, kalau kita bicara ekonomi tadi, kan kita bisa lihat sekarang, yang sangat ngetren sekarang kan akses terkait dengan industri perbankan yang online. Pinjol, katakanlah pinjol. Ya kan? Kita dengan sangat sadar menyerahkan data kita. Karena urusan pada saat kita menyerahkan data ke penyelenggara pinjol itu kan urusannya pasti genting ya, kita butuh duit. Betul. Kita serahkanlah data kita ke mereka. Dan itu sifatnya mandatori, harus dong. Ya kan? Walaupun kita tidak menyerahkan jaminan. Kemudian, siapa yang menjamin data itu tidak tersebar kemana-mana? Dan rasanya, hampir semua dari kita pernah menerima pesan lewat WhatsApp, ya, yang kita tidak kenal orangnya. Dari mana mereka mendapatkan itu? Pesan kadang-kadang juga pakai telepon ya, dari orang yang tidak kita kenal atau instansi tidak Telepon, pesan, dan lain-lain. Artinya kan ada kebocoran data kita. Nah, yang menurut saya agak memprihatinkan terkait dengan itu, terutama banyak korban dari pinjaman online. Catatan kami, pinjaman online yang resmi dan tidak resmi polanya mirip. Karena mereka memanfaatkan budaya malu kita sebagai orang Timur untuk juga mengancam dan sampai dalam tanda petik membunuh karakter peminjam. Dan ini yang dimanfaatkan sama mereka. Nah, menjadi menarik motif dari pemberi pinjaman. Kalau misalnya dia tahu profil orangnya, kemampuan membayarnya 1 juta, kenapa sampai dia bisa memberikan pinjaman yang orangnya mampu bayar 1 juta, dikasih pinjaman. tapi pinjamannya bisa membayar 2 juta, 3 juta. Ini kan kita lihat pola. Ya kan? Tidak mampu membayar, tapi mereka berani memberikan itu. Nah, kalau dalam konteks kasus sudah terjadi. Menurut saya, orang-orang yang terjerat dalam pinjol ini dimanfaatkan dan akhirnya menjadi korban. Ya, mereka punya keluarga. Begitu keluarganya dihubungi, berarti kan ada data yang bocor di lingkaran 2 lah. Kalau data pribadi kita memang dengan sukarela dan kita setuju menyerahkan. Tapi mereka kan bisa mengakses data di ring 2 dari lingkaran keluarga. Yaitu orang tua, keluarga. Orang tua, keluarga. Ini yang sering dimanfaatkan. Jadi begitu gagal bayar, ya kan? Juru tagih ini juga orang-orang yang punya kemampuan untuk menagih, gitu. Karena tidak ada jaminan kan. Ya. Ya, kalau ada jaminan seperti perbankan biasa, mungkin beda mekanismenya. Risikonya memang tinggi. Tetapi secara prosentase, cara mereka menagih itu menurut saya efektif. Kenapa efektif? Ada budaya kita yang sedang dipermainkan. Bayangkan kalau keluarganya diancam dalam tanda petik, kalau Anda tidak selesaikan, Anda punya hutang sekian, saya akan sebarkan kemana-mana bahwa Anda tukang hutang, katakanlah begitu. Berarti kan dipegang datanya. Iya. Benarkah kita mengizinkan platform itu untuk menyebarkan data kita? Kan hubungannya harus ada persetujuan dari orang. Kan ini juga dipermainkan.
Ya kan? Kalau itu yang dipermainkan, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Pasti ada cara untuk bersikap. Dari kita yang rata-rata kurang melek hukum lah. Itu kira-kira. Artinya sebenarnya masyarakat perlu diinformasikan bahwa ada undang-undang ini, data pribadi dilindungi. Kalau ada persoalan kasus misalnya seperti tadi pinjol memanfaatkan, kemudian membocorkan data, menggunakan ini untuk menagih hutang dengan cara yang tidak relevan, itu sebenarnya bisa diadukan secara hukum. Ini dia yang menarik. Yang pertama penting untuk diperhatikan, benarkah motif pemberi pinjaman pada saat yang meminjam itu mestinya tidak layak mendapatkan pinjaman, terus mereka tetap kasih. Oh. Kan kita harus baca motifnya gitu. Harusnya kan kalau industri pinjaman, perbankan kan ada tolak ukurnya. Ya kan? Penghasilannya Berapa 1 juta, kemampuannya berapa gitu ya? kemampuan membayarnya untuk biaya hidup dan lain-lain. Ini sering terjadi, pinjaman itu keluar tanpa jaminan, ya kan? Dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya kan? Buat penyelenggara dalam hal ini yang berkecimpung di bisnis itu pasti punya hitung-hitungannya. Kami justru mempertanyakan motifnya. Karena sekarang ini lagi marak terjadi, orang yang menerima pinjaman tidak masuk akal itu ternyata terjerat narkoba, judi, maaf ini prostitusi, dan lain-lain. Ya kan? Gimana caranya mereka mempermainkan ini kan kita harus uji kembali. Bagaimana kepatuhan pada saat menagih kan. Agar mereka tidak memanfaatkan kebocoran data pribadi, data keluarga, data pertemanan, dan itu yang terjadi sekarang. Nah, kalau misalnya ada nggak tidak kasus yang Pak Ali tangani berkaitan dengan hal seperti ini, artinya pinjol melakukan tindakan-tindakan yang kemudian ini sebenarnya sudah katanya kan di luar nalar, di luar logika. Ya. Kemudian ini bisa diperkarakan secara hukum. Gitu, Iya, misalnya. ini meresahkan, jelas, karena melibatkan keluarga, melibatkan jaringan pertemanan, ya kan? Jadi ada kesan karakter orang sedang dipermainkan, Ya. dan ancaman terhadap pembunuhan karakter. Semua manusia, kalau ancaman pembunuhan karakter itu terjadi pasti ketakutan, ya kan? Beberapa kasus dan kebetulan saya sedang menangani satu kasus begitu, ya kan? Orangnya sedang kecanduan, Narkoba ya. ya kan? Kemudian pinjol terus memberikan dana. Pada saat tidak mampu menagih, melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Ya kan? Yang dimainkan kan mental. Jadi saran saya, kalau ada korban, oke lah orang yang berhutang, wajib untuk membayar. Tapi caranya untuk menagih tidak sesuai dengan standar prosedurnya, menurut saya harus diedukasi. Edukasinya sederhana, ya kan? Pada saat kita meminjam kan kita tidak pernah ketemu dengan orangnya. Siapa pengendalinya di sana? Siapa yang pegang data kita? Siapa pemutusnya di sana? Pada saat kita bayar kan pasti kita dicari orang. Ya. Satu pertanyaan, benarkah orang yang mencari kita itu, ya kan, adalah orang yang resmi dari utusan di mana kita pinjam? Dua, benarkah orang yang mencari kita menggunakan prosedur yang dibenarkan? Ya kan? Ketimbang menakut-nakuti yang efektif memang. Ya. Yang ketiga, bekal bagaimana cara menghadapi situasi ini menurut saya sangat penting gitu. Ya kan? Biasanya orang kita di Timun merasa berhutang, siap membayar. Kalau dia dalam posisi gagal bayar dengan banyak alasan tadi, begitu, kan harus ada cara yang terhormat gitu. Ya kalau ngomong prosedur hukum, saya tidak yakin pinjam 10 juta dari satu platform akan diperkarakan. Saya bertaruh, itu mereka tidak akan lakukan. Jadi Tidak kan akan diperkara secara hukum ya. saya bertaruh, mereka tidak akan memperkarakan itu secara hukum. Ya kan? Buat mereka kan target tercapai. Nah, untuk bisa menjembatani antara target tercapai dan yang berhutang akan membayar, saya kira perlu cara yang terhormat. Duduk, cek sekarang, oke resmi, saya mau membayar, saya sudah kena bunga, kan besar sekali bunganya di sana. Anda sudah untung, sekarang situasi saya sedang begini, dia harus paham juga kan. Itu bagian dari hubungan yang
equal gitulah ya. Ya kan? Kami menawarkan harus duduk dan kita uji sekarang, ya kan? Oke, saya bayar bila perlu kalau menurut saya ada pinjol-pinjol yang memanfaatkan itu dan mereka sudah mengambil keuntungan yang begitu banyak, ya kan? Harus ada usaha untuk memutihkan. Bisa ya itu ya. Secara mekanisme kan policy ini dilakukan. Oke. Ya kan? Dan itu bisa artinya kalau ada yang merasa jadi korban seperti itu bisa katakanlah meminta bantuan advokasi hukum dari kawan-kawan advokat gitu ya untuk bagaimana penyelesaian ini bisa lebih adil kan gitu ya. Saya kira ini harus menjadi concern ya. Bayangkan yang meminjam itu dalam kondisi sakit. Katakanlah dia ketergantungan. Entah apa bentuk ketergantungannya. Kecanduan narkoba, jadi kita harus judi. harus lihat dia dalam posisi sakit. Jadi kan secara finansial pasti orang yang sakit tidak siap. Ya kan? Tetapi terus disupport, disuntik dengan dana. Ya kan? Oleh pinjol itu. Motifnya, ya kan? Dia tidak mentarget orang sakit ini yang membayar. Orang tuanya. Orang tua dan sekelilingnya. Ya kan? Nah, ini asas keadilannya tidak tampak di sana. Oh. Nah, ini penting kita ini jangan sampai ini benar-benar dipermainkan. Oke. Ya kan? Jadi satu kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Data ini, penyelenggara siapapun dia, pemerintah maupun swasta, wajib tertib karena ada aturan mainnya di sana. Mengumpulkan data ada aturan mainnya, pengendali data dan siapa yang memproses data ada aturan mainnya, bahkan sanksinya clear di sana. Sanksinya apa kalau di undang-undang? Iya, kalau kita lihat sekarang undang-undang ini yang 27 2022 ini kan bisa sanksi pidana 4 sampai 6 tahun. Dia bisa sanksi denda 4 sampai 6 miliar gitu. Nah, ini juga harus diedukasi yang pinjam-pinjam ini. Agar jangan sampai dia terbebani membayar sementara datanya dibocorkan kemana-mana, dia sedang dirugikan sesungguhnya. Oke, waktunya sudah habis nih Pak Ali, tapi sebenarnya menarik ya obrolan kita. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan secara closing statement? Yang lihat ya, kita juga senang akhirnya kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Di tengah dua tadi, data kita sudah bocor, budaya kita cukup mengumbar data-data itu kurang memperhatikan. Nah, targetnya jalan jangka panjang apa gitu. Orang penduduk kita yang sudah bocor wajib memproteksi dirinya dengan cara tidak cepat tergiur. Karena sudah bocor, pasti saja ada yang masuk mengakses handphone kita. Itu penting untuk terus diedukasi. Yang kedua, dalam jangka panjang, kan perlu diproteksi sekarang anak-anak kita. Ya kan, remaja-remaja kita yang belum punya data kependudukan. Yang belum punya akses perbankan, rekening, dan lain-lain. Saya kira pendidikan ini penting, mumpung kita sudah punya sekarang mekanisme untuk melindungi data pribadinya. Jadi ini kita bicara long term, jangka panjang, ya kan? Usahanya harus terus-menerus memang. Yang sudah bocor bagaimana caranya, ya kan? Yang belum bocor bagaimana proteksinya dari sekarang. Yang jelas kita sudah punya undang-undang, itu perlu disyukuri. Mudah-mudahan PP-nya bisa segera keluar ya Pak Ali. Saya dengar sekarang sedang didorong agar PP-nya segera keluar. Belum peraturan menterian, peraturan pelaksanaan dan lain-lainnya. Oke, sementara itu kita harus tetap melindungi data pribadi kita. Itu yang penting ya, Sepakat. semaksimal mungkin. Setuju. Baik, demikian tadi Bali Pos Talk kita berkaitan dengan undang-undang pelindungan data pribadi dan ada juga tentang pinjol. Ini juga menjadi hal yang menarik untuk menjadi concern kita bersama. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati ke depannya karena data itu sangat penting dan itu harus kita keep. Yang melanggar bisa kita gugat juga secara hukum. Itu pelajaran pentingnya. Demikian, saya tutup Bali Pos Talk ini dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.